Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sahabat Asai, pada pagi hari ini selamat datang dalam program 1 jam bersama Profesor. Sebuah forum dialog intelektual yang menghadirkan pemikiran akademik untuk membaca agama, manusia, dan realitas sosial secara kritis dan reflektif. Studi agama-agama merupakan disiplin ilmiah yang memiliki peran strategis dalam membaca relasi antar agama, manusia, dan realitas sosial. Pada forum ilmiah ini, kita berkesempatan berdialog bersama Profesor Dr. Ustazi Hamzah SAG MAG, Guru Besar Studi Agama-agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang secara konsisten mengkaji dialog antar agama, spiritualitas, dan dinamika keberagamaan kontemporer. Selama 1 jam ke depan bersama saya Muhammad Ridwan Hidayat SAG selaku moderator. Diskusi ini diharapkan tidak hanya memperkaya wawasan keilmuan, tetapi juga membuka ruang refleksi yang lebih mendalam mengenai peran agama dalam menjawab tantangan zaman. Inilah 1 jam bersama Profesor. Untuk Anda, halo sahabat Asai, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini ya, begitu cerah ya. Alhamdulillah hari ini adalah episode yang begitu spesial karena hari ini antara moderator dan juga profesor yang hadir sebagai narasumber dan tamu kita telah berkumpul dalam satu ruang, satu waktu, dan satu tempat yang sama. Dan kita sudah bersama dengan Profesor Dr. Ustazi Hamzah SAG MAG yang alhamdulillah baru saja terdilantik ya, dikukuhkan sebagai Guru Besar Studi Agama-agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat Prof. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu ya Prof ya. Selama ini melihat melalui tatapan Zoom ya. Layar kaca Zoom dan alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu dalam satu ruang dan satu waktu. Baik Prof, karena ini juga kita sudah molor ya sekitar 15 menit ya untuk Anda sahabat Asai tetap stay tune dan boleh dibagikan ya untuk ruang Zoom ini kepada teman-teman Anda para pegiat studi agama dan juga untuk para dosen, mahasiswa atau siapapun yang concern di studi agama karena hari ini spesial sekali dengan Profesor Ustazi Hamzah SAG MAG. Baik Prof, kita langsung perkenalan nih ya Prof ya. Karena tentu banyak sekali sahabat ASE yang penasaran. Profesor Ustazi Hamzah SAG MAG. S1-nya SAG, S2-nya MAG, S3-nya profesornya agama juga. Ini luar biasa ya, kesetiaannya beliau untuk menekuni lintas agama atau studi agama-agama luar biasa. Artinya Prof. Ustadi Hamzah ini sudah dari awal bertemu dengan perbandingan agama hingga hari ini menjadi studi agama-agama. Sebelum ke sana, boleh dong, apa alasannya Prof? Memilih studi agama-agama atau perbandingan agama dalam disiplin ilmu yang ditekuni hingga hari ini. Ya, baik, terima kasih Mas Iqbal. Ya juga rekan-rekan Bapak yang tadi di Zoom ya. Ya. Di forum ini di Instagram Betul. Baik. Ketertarikan saya di perbandingan agama di nama itu ada dua alasan. Baik. Yang pertama, agama yang ini agama, ilmu tentang agama itu tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan manusia. Okay. Jadi apapun kondisi manusia itu pasti dia akan lekat dengan ya ketika ilmu agama atau perbandingan agama atau itu yang ada di dalam perbandingan agama itu berkembang, siapapun bisa kemudian merasa ini saya bisa ngomong nih tentang keragaman, agama dan sebagainya. Okay. Jadi agama tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, maka untuk mengetahui dan menjalani sebagai manusia agama, ilmu perbandingan agama ini bisa. Kemudian yang kedua, masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat masyarakat yang beragam, masyarakat yang sangat-sangat majemuk, maka perlu pengetahuan yang cukup memadai untuk bisa menjalin hubungan yang harmonis. Keharmonisan yang kita lihat sekarang ini pemahaman yang begitu. Pemahaman yang hanya separuh, pemahaman yang hanya tidak utuh, sehingga tadi merasa tahu tentang agama tapi pemahaman utuhnya tidak punya, maka akhirnya
cara melihat kemajemukan, keragaman dan sebagainya juga tidak bisa. Oleh karena itu, ketika ilmu perbandingan agama itu hadir dan mengajarkan keragaman, mengajarkan perbedaan dan bagaimana mensikapinya, karena itu teman-teman yang apa namanya sekarang di studi agama-agama maupun yang diminta di studi agama-agama maupun siapapun ya, yang nanti punya wawasan yang luas tentang agama, punya modal yang bagus untuk menyikapi keragaman, kemajemukan dan sebagainya, tentu perbandingan agama yang menjadi pilihan gitu. Jadi Dan pionir ya Prof ya. Pionir betul. Betul. Maka saya selalu menyampaikan perbandingan agama itu atau ilmu studi agama-agama atau studi agama-agama itu seperti garam. Baik. Garam itu sedikit tetapi memberi warna. Dia tidak banyak tapi memberi rasa. Semua orang butuh meskipun cuma sedikit. Nah, maka kita ya nggak usah banyak-banyak, tidak langsung sekali langsung menerima 20 kelas ya, sampai I kelasnya. Enggak ya, paling kita di Indonesia rata-rata 1 kelas 2 kelas. Dan itu pun dibatasi yang efektif betul 30 sampai 40 orang per kelas. Nah, itu akan ketika nanti proses pembelajaran yang bagus, proses intelektualitas yang dikembangkan bagus akan memberi warna nanti. Sehingga akan menjadi istilahnya pionir tadi dikatakan Anda ya, pionir ketika siapapun atau orang manapun yang berbicara agama, nah orang-orang studi agama-agama akan bisa memberi warna. Artinya bagaimanapun peran jadi orang studi agama-agama adalah menjadi fasilitator ya, menjadi mediator. Mereka lah yang menjembatani antara kemajemukan ini ya, Prof? Tidak hanya fasilitator, tapi aktor. Baik. Tidak hanya menjembatani, tapi menjadi pionir betul di dalam mensikapi keragaman, mensikapi kemajemukan, mensikapi perbedaan dan seterusnya. Gitu. Baik, saya jadi teringat salah satu semboyan yang ini digunakan dalam pendidikan ya Prof. Sampai hari ini yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, tokoh Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso Tuturi Handayani. Jadi di depan menjadi contoh, di tengah mendorong ya, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso membangun gitu ya. Nah, Tuturi Handayani di belakang mendorong juga. Berarti artinya di sini seorang studi agama-agama di tengah banyaknya kemajemukan ini adalah harus seperti itu ya, Pak? Betul. Harus berperan. Dia menjadi aktor sekaligus teladan dalam hal mensikapi keragaman, mensikapi perbedaan, mensikapi apapun warna-warna apapun yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Tapi juga dia bisa berperan di tengah, dia bisa mengendorse, dia bisa membangkitkan, memotivasi, tapi juga dia mendorong. Baik. Mendorong untuk ayo keragaman perlu disikapi dengan baik. Ayo, ilmu itu harus dimanfaatkan dengan baik, dikaji dengan baik, dan seterusnya gitu. Artinya adalah orang-orang di studi agama-agama ini sangat penting sebenarnya perannya di dalam negara, apalagi di Indonesia ini yang sangat heterogen sekali. Sangat penting sekali. Bahkan, nah ini perlu ya, kebijakan pemerintah itu harus betul-betul ilmu-ilmu yang mewadai, bukan mewadai, tapi ilmu-ilmu yang nanti akan memfasilitasi respon dan sikap terhadap keragaman itu betul-betul di backup gitu. Baik. Sehingga ya harusnya ilmu perbandingan agama, studi agama-agama itu menjadi perhatian khusus ya. Karena pembangunan dalam bentuk apapun ketika keragaman tidak di-manage dengan baik, tidak efektif. Ekonomi, politik dan sebagainya mau setinggi apapun tapi keragaman nggak dianu, ya nanti akan menjadi kepentingan tertentu ya akhirnya ya. Dan akan memenangkan salah satu pihak ya akhirnya. Akan menjadi bara nanti ya. Maksudnya betul. Akan memicu hal yang tidak diinginkan dan mengganggu stabilitas. Baik. Nah, ngobrolin tentang studi agama sendiri ya, Prof ya. Itu kita tahu ada yang menyebut bahwasanya studi agama-agama sering disalahpahami sebagai ilmu yang netral, Prof. Ilmu yang netral bagaimana, Prof memaknai oposisi objektivitas dan iman dalam disiplin ini? Apakah memang studi agama-agama ini memang tidak terafiliasi ya bahasanya mungkin ya? Tidak terafiliasi dengan salah satu disiplin ilmu atau malah mereka sebenarnya yang menggandeng semua multidisipliner yang ada pada hari ini? Ya. Jadi kalau merujuk kepada Gunnar Myrdal, yaitu seorang ahli metodologi, dia juga ekonom juga, tapi juga ilmu sosial dia mahir gitu. Menurut dia tidak ada ilmu yang netral, gitu. Tidak ada ilmu yang objektif. Artinya ilmu yang betul-betul objektif tidak ada kepentingan, nggak ada. Tetapi kepentingan di sini atau nilai atau value load
Artinya nilai yang melekat pada ilmu itu nilai yang positif. Artinya Hmm, ilmu oke. harus mempunyai dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang positif. Mm-mm. Nah, karena ilmu itu terkait dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat positif, Ya. membangun, konstruksi dan seterusnya, Ya. dia membutuhkan ilmu-ilmu yang lain. Maka Oh, studi agama-agama itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ilmu yang lain. ya. Studi agama-agama akan ada ilmu-ilmu bantu. Ada Hmm, sosiologi, antropologi, sosiologi, psikologi, psikologi. fenomenologi, sejarah, filsafat, Iya. bahkan ilmu-ilmu kealaman, misalnya kayak biologi, fisika, itu Iya. akan akan terjalin dengan studi agama-agama karena akan Oke. menjelaskan banyak hal dan secara epistemologi ilmu perbandingan agama atau studi agama-agama itu menggunakan metode-metode atau meramu metode-metode yang ada di ilmu-ilmu lain. Maka Oke. muncullah cabang-cabang ilmu dalam studi agama-agama, ada antropologi agama, studi agama Oke. dan seterusnya gitu. Oke, Sehingga baik. ya kepentingan studi agama-agama akhirnya berorientasi pada pembangunan hal yang bersifat positif, relasi Hmm. positif, pemahaman kejiwaan yang positif, Iya. gitu kan? Ya. Dan seterusnya lah. Pokoknya Oke. intinya orientasinya ke situ. Oke, Ya kalau baik. free betul tidak punya kepentingan apa-apa, tinggal nanti subjeknya yang memiliki kepentingan, oh itu Hmm. nggak benar juga. Iya, Gitu. karena banyak sekali ya Prof ya, kita melihat banyak mahasiswa terutama ya, mereka Hmm. menilai bahwasanya studi agama-agama ini adalah prodi atau mungkin jurusan atau disiplin ilmu ya, Nah, yang sangat generalis gitu, jadi bukan spesialis, karena yang dirangkul psikologi juga dipelajari, antropologi, teman-teman saya Prof kemarin di S1, mereka nah, bilang, ini saya cuma belajar agama kok belajar semuanya juga, ya, karena ya, itu tadi ya, ya, karena memang ya, harus betul. merangkul itu tadi ya Ya, Prof ya karena memang. begini, ya, perlu dipahami bahwa dalam studi agama-agama itu kan ada metode-metode Iya, yang periodik, ya bukan periodik, tapi ada periodisasi ilmu atau baik, pendekatan atau metode dan iya, sebagainya. Ada klasik, ada kontemporer, ada baru yang betul, new gitu ya. betul. Nah, ketika kita melihat bagaimana metode itu diterapkan, Hmm. maka di situ ada prinsip yang namanya spesialisasi, objek, diversifikasi, teori. Oke, ya, betul. Nah, sehingga ketika ada spesialisasi objek, saya bicara agama, tapi kan saya bicara ritualnya, Mm-mm. bicara simbolnya, Ya, bicara umatnya, betul. bicara kejiwaan dan seterusnya. Ya. Dan ketika kita bicara pada aspek yang spesifik, itu teorinya akan berbeda dengan bicara yang spesifik yang lain lagi begitu. Oleh karena Oke. itu justru di studi agama-agama itu penjelasan apa namanya objek yang dikajinya malah sangat spesifik. Agama dalam arti yang sudah dilakukan orang, yang dipikirkan orang, yang Hmm. apa namanya diimplementasikan Diimplementasikan ya. dan Dan seterusnya gitu. diilhami lah ya. Nah, betul betul. Baik, baik Prof. Ini menarik sekali ya Prof ya. Berbicara Ah, tentang studi agama memang waktunya harus panjang sekali. Kalau saya pernah mengikuti webinarnya Prof dalam kajian studi teori ilmiahnya itu luar biasa sekali, panjang sekali dan mendasar ya. sekali ya. Jadi kita yang mungkin masih S1 ini serasa udah kuliah S3. Maka nanti kalau ngikuti saya itu Iya. oh, ilmunya dari S3 KB, S3 semua. S3 semua gitu. Saya ngerasa fast track. Nah, untuk Anda sahabat ASAE yang bergabung melalui Zoom ya, Zoom meeting pada pagi hari ini, silakan boleh langsung drop aja pertanyaan Anda di kolom komentar. Kalau nanti di sesi tanya jawab akan kami berikan kesempatan untuk Anda bisa raise hand. Ya, nanti akan kami berikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan berdialog secara langsung dengan Profesor Ustadzi Hamzah SAG MAG. Beliau adalah guru besar studi agama-agama UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kita lanjutkan lagi, Prof. Kalau tadi Ya. kita sudah pengenalan secara individual ya dari Profesor Ustadzi Hamzah sendiri. Sekarang kita juga masuk nih. Kalau tadi Ustadzi Hamzah menyampaikan bahwasannya studi agama-agama ini sangat berhubungan ada relasi terhadap perbedaan-perbedaan. Maka ada terjadi dialog, Prof. Ya. Nah, di dalam dialog sendiri, dalam konteks studi agama-agama sendiri, apakah memang ada dialog yang strategis yang dibangun untuk menciptakan harmoni sosial? Apakah memang ada mungkin saya pernah mendengar ada namanya dialog teologis, ada dialog sosial dan dialog kultural. Nah, dari metode-metode tersebut kira-kira yang paling strategis yang mana Prof? Atau menurut Prof tiga-tiganya wajib sebenarnya? Ya, begini. Jadi ketika tadi kita sudah diskusikan ya, studi agama-agama itu mengkaji keragaman, mengkaji perbedaan. Nah, keragaman ini kan ada faktor-faktor risiko. Artinya begini, ketika ada keragaman, perbedaan itu
akan berisiko terjadi resistensi, Oke. saling menolak, Oke. kemudian bahkan konflik, bahkan sampai kekerasan kan. Betul. Nah, tentu untuk membangun masyarakat yang positif itu kan tidak perlu terjadi Iya. atau tidak harus terjadi, maka perlu dijembatani dengan namanya dialog. Oke. Nah, dialog berarti harus memahami Mm-mm. perbedaan, harus memahami keragaman. Keragaman dalam bidang apa? Dalam bidang teologi, keyakinan agama pasti beda. Betul. Perbedaan dalam bidang sosial, Mm-mm. tradisi, kebiasaan beda. Mm-mm. Perbedaan atau keragaman dalam hal apa namanya, misalnya pikiran, dalam hal etnis, Iya. dalam hal apa namanya, suku bangsa, bahasa, dan budaya dan sebagainya berbeda. Betul. Maka supaya saling bisa memahami dan menciptakan masyarakat yang positif, berarti dialog. Oke. Berarti ada dialog sosial, Ya. ada dialog yang lain lagi. Artinya apa? Artinya dialog dalam arti menjembatani perbedaan untuk menciptakan nuansa, menciptakan kondisi yang sangat positif dalam rangka nanti membangun masyarakat kita, masyarakat manusia yang bermartabat, beradab. Dialog itu sangat penting. Maka dialog yang mana yang sangat strategis? Ya dialog itu sendiri yang strategis. Gitu. Oke. Disitulah studi agama-agama punya Berperan. peran. Ya, karena kalau tidak punya pemahaman, dialog ini buntu. Misalnya Mas Ridwan misalnya, saya nggak tahu Mas Ridwan, tiba-tiba saya langsung punya penilaian, wah Mas Ridwan mesti ini itu. Kan gitu. Ya. Mungkin kan saya akan punya penilaian ini itu. Asumsi ya. Karena belum paham. Tapi kalau sudah paham, nggak masalah, meskipun berbeda tapi paham. Betul. Kondisimu begini, kondisinya begini, Iya. kita akan terjadi dialog itu bukan ngobrol aja tapi interaksi. Oke. Ya antara saya, Mas Ridwan, antara yang lain-lain ya, teman-teman yang lain, ada terjadi interaksi sosial yang baik. Nah, nanti level dialognya bisa macam-macam kan. Kalau teologis ya berarti kita bisa memahami saja kondisi teologis keyakinan saudara kita. Mungkin ada yang Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, Yahudi dan sebagainya. Oh kita paham. Jadi kita disitulah kita harus memahami sisi-sisi yang teologis. Tapi dalam konteks sosial, nah, beda lagi. Maka nanti teori-teori tentang dialog itu pun banyak sekali. Ya banyak sekali yang mempunyai nuansa, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tapi intinya menjalin relasi yang positif untuk menciptakan masyarakat yang baik juga. Betul, betul ya. Ini sering terjadi yang kita gagalkan ya, Prof ya. Itu bukan dialog secara offline, Prof, tapi dialog secara online. Ini seringkali mereka adalah menggunakan akun-akun fake ya. Ini tim-tim ini masih muda-muda ini, Prof. Wah, banyak ini. Nggak mungkin akunnya cuma satu, Prof. Banyak ya. Banyak pasti. Kalau yang tua-tua mungkin ya udahlah ya. Nah, ini banyak gitu ya. Betul. Jadi banyak sekali ya isu-isu yang memang mereka mengangkat, misal isu keagamaan, isu SARA ya. Memang itu sensitif ya di ranah sosial media. Tapi saat ada yang mengangkat satu, itu langsung buzzernya cepat banget, Bro. Langsung mungkin karena tendensi individu ya, kepentingan individu, tapi karena dia mempengaruhi banyak orang, akhirnya orang-orang hancur lah, menciptakan chaotic lah di situ, karena memang ada tendensi-tendensi yang lain. Nah, itulah yang menarik, Bro. Nah, di era sekarang, Bro, terutama di era yang semuanya serba kecerdasan buatan ya, artificial intelligence, dan kita juga kadang tidak hanya dialog sesama manusia, tapi juga dialog sama mesin. Nah, itu bagaimana, Prof, untuk melihat tantangan dialog agama di era media sosial yang cenderung, kalau saya bilang itu bisa polarisatif ya. Jadi memang terkotak-kotak, terus juga ada kubu-kubu sendiri begitu, dan sangat emosional, Prof. Jadi masih headline-nya aja dia udah emosinya luar biasa, padahal belum tentu di dalam berita itu sesuai dengan headline. Studi agama melihat ini bagaimana kalau menurut Prof? Jadi studi agama itu salah satu bidang kajiannya adalah masyarakat cyber ya. Jadi masyarakat, ya kita mengatakan masyarakat internet, masyarakat maya begitu. Salah satu bidang kajiannya memang di situ juga. Karena agama akan masuk ke ranah itu. Ketika agama masuk ke ranah itu, menciptakan polarisasi yang bermacam-macam, maka studi agama punya peran untuk menjelaskan itu. Nah, terkait dengan fenomena yang sekarang terjadi atau mungkin yang akan datang juga akan mungkin semakin merebak begitu. Polarisasi di dunia maya itu pasti akan terjadi, apalagi dunia maya begitu terbuka. Iya, betul. Kalau dunia yang real, dunia yang nyata itu keterbukaan saja sudah menimbulkan dampak yang seperti itu kan. Betul. Apalagi dunia maya sekarang
dunia maya ini dalam studi agama kan perlu dihadirkan lagi cara paham yang lain. Artinya Oke. dunia media. Oke. Bagaimana media itu mempengaruhi pikiran, mempengaruhi sikap, mempengaruhi emosi dan seterusnya. Sehingga ketika tidak ada penjelasan yang memadai terkait relasi antar manusia yang berbeda-beda di dalam dunia maya, yang kemudian dikemas oleh dunia internet, dunia media itu sendiri, kalau nggak ada penjelasan memadai, kita nggak akan gagal paham. Oke. Maka studi agama-agama juga masuk ke situ. Maka perannya ketika studi agama-agama atau fenomena-fenomena agama itu dibahas di dunia maya, ketika seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang keragaman, yang itu tadi menjadi core studiesnya di studi agama-agama, dia akan mensikapi perbedaan di dunia maya itu ya berbeda, pasti akan berbeda dengan yang sama sekali tidak punya background studi agama-agama gitu. Paling tidak ya untuk canda-candaan gitu oke lah gitu. Tetapi dia punya insight, punya wawasan, punya pemahaman. Oh, dia berbeda. Saya nggak akan mungkin masuk ke candaan yang sangat menyinggung aspek keyakinan, aspek tradisi dan sebagainya gitu. Kalaupun masuk, pasti dia punya filter. Nah, itu. Betul. Maka di sinilah sebenarnya pentingnya studi agama-agama untuk dunia maya. Ini yang kurang disadari oleh masyarakat kita, apalagi pemegang kebijakan kita. Karena selalu memandang studi agama-agama itu pinggiran gitu. Bukan tengah, bukan sebagai second choices ya. Betul. Bukan center center bisnis ya, urusan yang paling mendasar ya. Karena menghadapi perbedaan itu butuh instrumen keilmuan dan itu studi agama-agama ke situlah arahnya gitu. Menarik sekali. Ya, ketika kita menyaksikan di dunia maya seperti itu, kita akan kemudian bisa menebak. Apalagi teman-teman ini intent banget di studi agama, kan bisa menebak. Wah, ini pasti orang yang pemahaman dalam konteks keragaman budayanya pasti sangat kan ini. Iya, betul. Kita akan tahu dari komentarnya, dari judgement yang muncul, dari cara dia membentuk wacana orang itu pasti ini pasti ketahuan sekali ini orang yang tidak paham keragaman. Betul. Apalagi saat mereka memiliki influencer, mereka menjadi influencer, mereka memiliki follower yang begitu banyak. Betul. Saat mereka memberikan nuansa-nuansa, wacana-wacana yang tidak baik, karena itu diulang-ulang akhirnya menjadi echo chamber. Nah, saat ini menjadi echo chamber ini berbahaya, Prof ya. Betul. Apalagi kalau itu echo chamber intoleransi. Kalau itu toleransi mungkin baik juga ya, Prof ya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah ngobrolin tentang dialog dan antar iman ya, Prof ya. Nah, kita coba masuk tentang agama, modernitas, dan krisis kontemporer. Nah, ini menarik sekali, Prof, karena saya melihat salah satu karyanya Profesor Dr. Ustadz Hamzah SAG MAG ini, beliau punya karya yang bertuliskan dengan judul Anthropocene Religion. Itu bagaimana di dalam karya tersebut agama seharusnya merespon krisis ekologis global, Prof? Ya, sebenarnya itu review buku. Sebenarnya buku itu ditulis oleh Norton, gitu. Seorang ahli studi agama-agama tapi juga ahli lingkungan, dia juga ahli filsafat begitu. Nah, konsep Anthropocene Religion itu mengasumsikan bahwa agama itu tadinya menjadi pegangan manusia, menjadi landasan manusia untuk bertindak, khususnya dalam konteks menjalin relasi dengan Tuhan, dengan alam, dan spesifik lagi dengan alam, itu agama berperan, tetapi kemudian bergeser menjadi tadinya teosentrisme ya, sehingga manusia itu semuanya untuk melayani Tuhan, sehingga tidak mempedulikan barangkali alam rusak itu yang nggak apa-apa, yang penting kita melayani Tuhan dengan baik. Kemudian bergeser ke antropocentrisme, kemudian bergeser tidak ke Tuhan tapi melayani manusia. Yang penting kepentingan manusia terpenuhi, kebutuhan manusia terpenuhi, dan manusia menjadi subjek yang mengendalikan alam, gitu kan? Nah, itu disitulah kerusakan-kerusakan mulai terjadi karena ada egosentrisme manusia, dia sebagai subjek yang wah, alam itu kan harus kita kendalikan, harus kita manfaatkan, seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian bergeser ke kosmosentrisme. Kosmosentrisme itu berarti melayani alam. Artinya cara beragama manusia, cara hidup manusia itu harus menjalin relasi yang baik terhadap alam. Nah, Anthropocene di sini itu menjembatani atau memfasilitasi dia sebagai pengetahuan ya, sebagai kesadaran pengetahuan maupun sikap yang menjembatani, memfasilitasi manusia untuk tidak menjadikan alam itu sebagai objek, tetapi alam itu juga subjek. Alam juga subjek. Alam juga subjek.
Nah, maka dengan Anthropocene religion itu Norton menggagas bahwa untuk menciptakan kesadaran kembali bahwa alam itu subjek bagi manusia, agama berperan di situ. Artinya gini, agama tidak hanya segera berperan, tapi agama menjadi ruh dalam menciptakan relasi yang positif, kesetaraan tadi, keserasian antara manusia dengan alam. Sehingga dia mengkritisi pola yang antroposentrisme dan atau sekaligus teosentrisme. Karena kalau teosentrisme ya mungkin lupa dengan alam, tapi kalau kosmosentrisme dan diikuti dengan anthropocene religion, agama akan menjadi ruh. Artinya ini waris, ini amanat Tuhan. Ini ciptaan Tuhan, selain kita manusia, maka sesama ciptaan kita harus saling menjaga, kita harus saling melindungi, harus saling, ya boleh dimanfaatkan, tetapi dalam konteks memenuhi kebutuhan, tapi tidak berlebihan, harus ada konservasi yang lain lagi, dan seterusnya. Itulah sebenarnya yang menjadi gagasan inti dari konsep Anthropocene religion. Artinya agama dilibatkan kembali dalam membangun relasi positif antara manusia dengan alam. Iya. Gitu. Ini menarik sih, Prof. Kalau saya tahu ya, selama saya belajar di S1 ya, Prof ya, itu saya pernah menemukan salah satu konsep dalam Hindu, yaitu Trihita Karana. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, dan juga hubungan dengan alam. Dan itu juga sama dengan Islam sepertinya, Prof ya. Ada hablum minallah, hablum minannas, dan sekarang ada yang terbaru hablum minal alam, Prof. Jadi bagaimana cara kita berhubungan baik dengan ketiga unsur tersebut, karena kita tahu ya, kalau kita tidak menyeimbangkan ketiganya, kita juga akan rusak ya di muka bumi ini, Prof ya. Meskipun di Quran surat Al-Baqarah 30 kita tahu kita adalah khalifah, Prof ya. Kita pemimpin di muka bumi, tapi kadang karena kita terlalu memimpin mungkin ada egosentris tadi ya, menjadi faktor X itu tadi, Prof ya. Ya, tidak begitu. Jadi konsep khalifah, konsep kayak mungkin ya Trihita Karana dalam Hindu atau dalam agama lain itu juga masih banyak konsep-konsep lain, atau dan sebagainya dalam Buddhisme, atau Pratitya Samutpada di Buddhisme dan sebagainya. Itu sebenarnya konsep-konsepnya mirip-mirip. Mirip. Secara konseptual, tekstual itu mirip. Interpretasinya mungkin yang berbeda karena dipengaruhi antroposentrisme tadi. Paham. Dalam Islam, baik. Konsep Islam, khalifah itu ya berarti mengayomi gitu. Kalau saya orang kampung mengatakan ngangon gitu. Merawat ya. Iya, memelihara. Ya, kita misalnya kayak kambing ya. Kita angon itu berarti kita ikuti tapi kita lindungi. Kalau dia harus makan tanaman orang lain kita cegah dan seterusnya. Itu namanya khalifah. Jadi ya kita memimpin tapi juga sekaligus membangun. Nah, interpretasinya yang bermacam-macam karena dipengaruhi oleh cara pandang antroposentrisme, sehingga khalifah itu seakan-akan pemimpin, karena pemimpin dia berhak menentukan segala-galanya, sehingga alam dieksploitasi seenaknya gitu. Nah, ini menyalahgunakan konsep khalifah. Padahal khalifah nggak begitu itu. Khalifah nggak begitu ya. Khalifah nggak begitu. Memimpin itu membangun, bukan memanfaatkan secara brutal, gitu. Bukan memanfaatkan secara sembarangan, tapi membangun. Betul. Ini juga mencerminkan dari fakta di lapangan hari ini ya, Prof ya. Betul. Ada ketidakseimbangan ya, krisis spiritual manusia modern dan juga krisis terkait kosmosentrisme tadi, bagaimana alam itu tidak menjadi subjek tapi menjadi objek ya, Prof ya. Betul. Ini menarik sekali ya, Prof ya. Berarti artinya agama hari ini harusnya menjadi solusi ya. Justru menjadi solusi, bukan menjadi masalah ya. Betul. Memang harus begitu. Seringkali ada yang menyampaikan akhirnya agama ini menjadi sumber masalahnya karena mereka menyampaikan seperti ini, interpretasinya beda. Padahal harusnya menjadi solusi. Orangnya, karena tadi dipenuhi oleh cara pandang yang masih antroposentrisme. Jadi agama itu dimanfaatkan oleh cara pandang yang antroposentris, sehingga dia menjadikan agama pijakan untuk merusak alam. Akhirnya orang yang melihat agamanya yang salah kan? Iya, betul. Padahal orangnya, manusianya yang masih terbawa oleh gaya-gaya antroposentris. Sebenarnya dia melanggar agama tapi mengatasnamakan agama. Nah, itu angel ya, susah kan? Jadi sebenarnya dia menggunakan agama, tetapi untuk merusak citra agama. Baik. Gitu. Ini sering terjadi ya, Prof ya, di lapangan. Yang jadi sekarang itu begitu tuh, Mas. Jadi kita lihatlah orang-orang yang menggunakan simbol-simbol keagamaan, mengatasnamakan agama, tapi justru merusak.
Iya, bahkan saya juga pernah menemukan itu, Prof. Mohon maaf ya, Prof. Ya, ini bukan bermaksud menyinggung siapa-siapa ya. Ya. Tapi saat saya sama teman-teman relawan kemanusiaan turun ke Hmm. lapangan melihat bagaimana penanganan kebencanaan, ini ternyata ada polarisasi, Prof. Jadi Ya. saya masih menemukan itu, Prof. Hmm. Jadi, oh ini benderanya ini, bantuannya cukup untuk ini. Ini Hmm. benderanya ini, bantuannya untuk ini, kayak gitu, Prof. Jadi kayak Ya. saya sebagai alumni studi agama, ini gimana ya cara memperbaikinya? Ya. Padahal kan harusnya semangatnya gotong royong juga Betul, kan. semangatnya adalah humanitarian. Humanitarian atas Ya, nama betul. manusia, kita sesama Hmm. saudara, sesama manusia kayak gitu. Dan itu yang diajarkan studi agama-agama kayak gitu. Oh, Harusnya, harusnya. harusnya gitu. Kalian Hmm. kembali ke manusia. Nah, manusia kalau tidak punya pemahaman utuh tadi ya Mm-mm. tentang keragaman, tentang perbedaan, sehingga melayani itu bukan humanitarian eh, apa namanya, awareness gitu, tapi Mm-mm. justru ya, konflik kepentingan dan seterusnya. Gitu. Oh, Jadi baik, baik. parsial nanti yang Iya, akhirnya parsial ya, Prof ya. betul. Nah, untuk Anda, sahabat Asai pada siang hari ini, seru sekali ya, diskusinya semakin panas kayaknya. Sumuk sekali di Semakin sini. semakin hangat gitu. Semakin hangat. Harusnya di 1 jam bersama Profesor, biasanya kita hanya mengulik bagaimana Prof sepak terjangnya, terus latar Hmm. belakangnya gitu ya. Hari ini kita cukup panas ya, mengangkat isu-isu terkini Ya, ya. Tapi tidak apa-apa, Prof. Ini juga memancing dan memantik ya diskusi untuk Anda, terutama yang sudah bergabung dalam Zoom meeting ya, yang sudah bergabung di dalam ruang Zoom. Untuk Anda boleh sekali bisa langsung raise hand, nanti boleh kami berikan kesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan Profesor Dr. Ustadi Hamzah, SAG MAG. Dan tentunya untuk Anda juga boleh langsung drop aja pertanyaan Anda di kolom komentar ya. Atau mungkin mau menyapa sesama peserta yang hadir di kolom Zoom ya. Sudah ada banyak sekali peserta yang hadir ya. Ada Bapak Rizal Maulana, Bapak Asep Awaludin, Ibu Anissa Darmayanti, Bu Latifa, dan seluruhnya ya peserta yang sudah hadir. Banyak sekali dan tentunya untuk Anda boleh sekali untuk langsung drop komentar ya. Nah, ini menarik sekali Prof. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang salah satu karya Prof ya. Ternyata itu memang hmm. resensi ya Prof ya, Ya, resensi buku, review buku ya. gitu. Nah, kalau ini kita akan sedikit masuk terhadap bagaimana agama dan budaya serta ekspresi religius Prof. Hmm. Nah, ini menarik sekali karena kita pernah melihat salah satu karya atau salah satu kajiannya Prof. Ustadz Hamzah ini mengkaji makna esoterik dalam karya seni. Ya, Nah, ya, ya, ya. ini seksi sekali ya karena seringkali Prof mengangkat itu juga. Saya Ya. kemarin stalking Prof. Saya sebelum bertemu dengan Prof Ustadz Hamzah stalking dulu. Oh, karya-karyanya, oh yang disampaikan seperti ini. Gitu. Nah, kira-kira menurut Prof sendiri, apakah hubungan antara seni, simbol dan pengalaman religius ini sangat sangat apa ya, sangat kuat ya Hmm. untuk membangun kecintaan secara internal maupun eksternal, dan bagaimana praktik keagamaan seringkali dipengaruhi oleh kuat dengan budaya. Ya, jadi begini, dalam konteks studi agama-agama, Hmm. agama itu memiliki dua elemen atau dua aspek ya. Hmm. Aspek yang esoterik, aspek yang sangat dalam, Hmm. aspek yang sangat transendan, dan aspek yang bersifat eksoterik, Oke. aspek yang bersifat artikulatif, ya, sangat partikular dan dipengaruhi oleh konteks budaya yang sangat spesifik begitu. Nah, dalam atau seseorang di dalam menjalankan agamanya itu pasti akan terikat oleh komitmen-komitmen beragama lah. Nanti kalau di kelas pasti kita akan ketemu dengan teori-teori komitmen beragama 5, teori komitmen beragama Glock and Stark gitu ya. Nah, salah satunya adalah experiential gitu ya, experiential. Jadi penghayatan terhadap ajaran agama itu. Okay. Nah, ketika seorang itu memiliki komitmen yang berupa penghayatan terhadap ajaran agama, dia akan mengekspresikan dalam bentuk yang lebih halus, lebih esoterik. Baik. Bukan kalau ritual ya tentu ekspresinya dalam bentuk ritual ya, ritualitas, sembahyang, doa dan sebagainya. Kalau ekspresinya dalam bentuk intelektual ya kepemikiran, karya dan seterusnya. Kalau berbentuk material ya nanti bangunan dan macam-macam. Kalau yang lebih bersifat experiential itu bersifat kedalaman, penghayatan. Oke. Maka ketika dia mengekspresikan penghayatan keagamaannya itu dalam ruang-ruang sosial, dalam ruang-ruang budaya, dia akan sangat terpengaruh oleh kondisi sosial budaya yang meliputi. Ya, apapun ya, ritual juga akan terpengaruh itu. Tetapi ketika penghayatan itu dipengaruhi oleh atau diekspresikan di ruang budaya-budaya tertentu, dia akan dipengaruhi oleh kondisi budaya tertentu. Sehingga penghayatan itu
nanti akan muncul dalam bentuk produk-produk budaya, khususnya Oh, misalnya baik. seni, Iya, iya, iya. produk budaya, seni macam-macam artinya ya, Hmm, ekspresinya ada seni tari, seni rupa, seni ya, peran, ya, seni lukis, dan seni-seni yang lain, betul. seni suara, nyanyi dan Ya, sebagainya. Itu seni kan musik dan ada sebagainya. penghayatan-penghayatan religiusitas sehingga muncul Ya, lagu-lagu rohani. oke. Kalau seni lukis muncul ya lukisan ya seni rupa. Nah, yang saya Hmm, teliti itu dari karyanya Arahmayani. Itu oke. seorang perupa, seorang pelukis ya, Hmm, dia asli Indonesia. Sepertinya Jawa Barat ya. hmm, Bandung atau mana saya lupa itu asalnya. Dia dia spesifik mengekspresikan karya seninya yang sangat syarat dengan religiusitas. oke. Maka dalam bentuk simbol-simbol yang sangat rumit, rumit dalam arti kompleks ya. Tidak hanya simbol-simbol Islam, beliau Muslim, Hmm, tapi tidak hanya simbol Islam yang dimunculkan. Ada simbol Islam dimunculkan, Kristiani muncul, Buddhism hmm, muncul, Konfusianisme muncul ya. gitu kan. Tapi dalam bentuk karya seni. Oke. Maka tulisan saya esoteric meaning di dalam karya seninya Rahmayani itu, saya munculkan banyak-banyak simbol yang yang itu menjadi apa? Nanti ada makna karena itu Hmm, simbol esoterik dan itu pasti ada maknanya. iya betul. Makna makna yang saya angkat di tulisan tulisan saya itu ada makna yang spiritualitas, kemudian kesetaraan Hmm, dan seterusnya. oke. Jadi Rahmayani me, me, apa riset saya tentang Iya, Rahmayani Hmm, memberi gambaran bahwa agama itu akan sangat terkait dengan penghayatan dan muncul dalam bentuk budaya maupun seni maupun yang lain-lain. oke, baik, baik. Wah, luar biasa ya. Itu sering kali saya dengarkan juga ya penjelasan dari Prof. Berarti secara kesimpulan benang merah adalah makna dari simbol itu secara esoterik itu sangat menguatkan keimanan kita dan membangun keimanan. Betul, Betul ya, betul, Prof ya? betul, betul. Iya. Ini sering kali Oh, loh, Prof. Saya dulu beliau waktu di kecil itu, kantor Prof. Ini fakultas sedikit cerita ya, Prof ya. Ya. Saya dulu di waktu kecil bawah. itu alumni IKRO, Prof. Alumni IKRO. IKRO 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kalau sore berangkat ke masjid pulang beli pentol. Nah, saya tuh masih teringat sama tokoh yang ada di belakangnya Ikro itu, Bro. Mohon maaf ya, Prof dan juga mohon maaf teman-teman semuanya. Saya dulu kira beliau adalah nabi, Bro. Karena Ya. masih kecil. Nah, ternyata saat saya semakin besar, oh ternyata beliau adalah penggagas metode Ikro. Nah, waktu itu saya meyakini bahwasannya, oh saya semangat belajar karena saya ingin ketemu beliau. Nah, padahal di dalam Islam kan kita tahu menggambar wajah Nabi pun tidak boleh karena memang Ya. Nabi juga dilindungi lah bahasanya kan seperti itu. Hmm. Bahkan memvisualkan Allah pun secara di luar kalimat lafaz Allah pun tidak boleh kan Ya. seperti itu. Padahal simbol-simbol itu kan kadang anak kecil ya, Prof ya. Itu kan lebih kuat ya. Ternyata memang berpengaruh ya, Prof ya, Ya. secara esoterik tadi ya. Betul, betul. Oke, ini juga Betul. menarik sih, Prof. Karena sampai hari ini juga kita lihat di dalam studi agama-agama, mereka setiap agama juga punya simbol. Ya, di dalam agama Islam misalnya Ya, itu betul, terkenal dengan simbol bintang dan bulan, Ya. misal seperti itu. Kristen dengan salibnya, Betul. terus misal Taoism atau Confucianism terkenal dengan logo China-nya Ya. gitu, Prof. Ya. Itu yin yang. Nah, ini perlu diketahui Mas itu aja. Ya, gimana, Jadi Prof? simbol-simbol itu muncul itu penuh penghayatan. Artinya Oke. gini, munculnya itu tidak sekonyol-konyol bikin ini ya, nggak gitu. Mm-mm. Itu penghayatan yang luar biasa. Oke. Jadi pergumulan dari pengalaman-pengalaman keagamaan yang transenden yang luar biasa sehingga memunculkan itu. Bulan bintang, lafzu jalalah kalau dalam Islam, yin yang dalam tradisi Konfusianisme Ya. atau Taoism, kemudian cakra dalam Buddhism, Ya. kemudian apa nama lagi yang lain-lain ya, itu luar biasa gitu ya. Oke. Nah, itu simbol seni dan di dalamnya ada sisi esoterisme. Oke. Itu yang maka masuk betul ke dalam emosi manusia. Iya, dan itu secara Gitu. visual ya, karena kita tahu riset yang membuktikan, kalau tidak salah saya lupa angkanya, Prof ya. Tapi memang secara pembelajaran, secara akademik mereka lebih suka visual daripada Ya. audio dan juga kinestetik. Ya. Ya. Oke, luar biasa ya, Prof ya, berbicara tentang salah satu karya Prof terkait ekspresi religius ya, agama dan budaya. Nah,
ini juga menarik sekali ya untuk Anda, sahabat Asai yang sudah bergabung di Zoom. Tampaknya masih sepi ya, Prof ya. Masih belum ada yang bertanya ini di Zoom. Oh gitu. Saya juga bergabung di Zoom soalnya ini. Monggo, Bapak Ibu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu karena kita juga akan bertahan sampai di 11.15 ya, Prof. Karena Ya. tadi kita mulai di 10.15. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Karena Prof. Ustadzi juga sangat terbuka ya dengan pertanyaan apapun ya. Yang penting nggak tanya ukuran sepatunya, Prof. Wah, padahal juga boleh. Oh boleh. Dikirim kemana gitu. Silakan mungkin Bapak Ibu yang bergabung di Zoom boleh untuk memberikan pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung boleh raise hand juga. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk Anda bisa berinteraksi secara langsung dengan Profesor Dr. Ustadzi Hamzah SAG MAG ya. Silakan untuk Bapak Ibu dan tampaknya masih ngetik mungkin ya mereka ya, masih Oh, mikir. iya. Ini terlalu pinter Prof. Ustadzi Wah, Hamzah ini. iya. Semua pertanyaan Sama. semua pertanyaannya sudah dijawab gitu. Sudah diwakilin sama Mas Ridwan gitu katanya. Nah, oke, kita sedikit masuk lagi, kembali lagi, flashback lagi ke akademisi dan mungkin masa depan dari studi agama-agama ini, Prof ya. Kita tahu ya, banyak sekali pemuda-pemuda yang fresh graduate dari SMA, mereka selalu memilih studi agama sebagai second choice. Jujur, Prof, saya dulu itu, Prof, masuk studi agama-agama itu bukan tersesat. Tapi saya baru tahu di UIN ada studi agama-agama. Jadi saya waktu itu nggak mau tarbiyah, Prof. Terus saya cari, ternyata ada studi agama-agama. Oh menarik, ternyata belajar semua agama. Ternyata agama Islam itu membolehkan loh kita belajar semua agama. Karena selama ini kan bisa dibilang cukup homogen ya. Ya. Islam ya wes satu lingkungannya ya sama teman-teman Islam yang dibahas ya salat tarawih 11, 23, 33 gitu ya. Perbedaan-perbedaannya di situ. Tidak ada perbedaan-perbedaan yang multikultural. Tapi saat saya sudah bertemu dengan studi agama itu menarik sekali ternyata. Nah, itu bagaimana Prof kalau kita melihat studi agama-agama ini menjadi second choice untuk pemuda-pemudi sekarang? Apakah ada apa ya semacam sedikit wejangan dari Prof untuk memotivasi bahwasannya studi agama-agama ini adalah peran yang penting, aktor utama yang mereka sebenarnya sangat berperan di dalam dunia ini semua. Oke. Semua bisa masuk. Oke. Gimana, Prof? Ya sebenarnya persoalan pilihan ketika seseorang akan menempuh ilmu yang mana itu pilihan secara ya. Hak ya berarti. Hak Oke. masing-masing. Baik, Dia baik. bebas saja memilih. Mm-mm. Tetapi dalam konteks yang masyarakat yang plural, masyarakat yang majemuk dan perlu pemahaman, perlu penyikapan yang betul-betul apa namanya, ada landasan ilmunya, ada landasan pengetahuan yang memadai, maka studi agama-agama menjadi wadah yang sangat tepat untuk itu. Oke. Mengapa? Karena ke depan keragaman itu akan semakin kompleks. Karena apa? Difasilitasi dengan dunia digital yang begitu terbuka, kita akan nampak semua nanti, keragaman sana itu begini, sana begini. Gimana cara mensikapinya? Ya, cara mensikapi yang dewasa tentu pensikapan dengan cara studi agama-agama. Artinya apa? Oh, itu keragaman, kita harus mensikapi dengan cara begini, keragaman begitu dan cara begitu. Bukan kemudian kita lari dari kenyataan, kemudian nanti akan memunculkan satu sikap-sikap beragama yang maaf ya dalam tanda kutip eksklusif. Eksklusif itu berarti wah saya nggak mau dengan keragaman. Iya betul. Nggak mau keragaman. Keragaman itu begitu menakutkan. Keragaman itu begitu akan mengganggu cara pandang kita, mengganggu keberagaman kita. Nah, justru kalau sudah agama-agama membalik itu. Ini keragaman, realitas. Ayo kita masuk ke situ. Betul. Masuk ke dalam keragaman, kita akan paham keragaman. Tetapi kita harus memiliki jati diri yang kuat. Karena salah satu ciri studi agama-agama itu adalah memiliki sikap kritis di sini artinya yang mendetail, yang betul-betul mengakar keyakinan agama sendiri, tapi juga memahami agama lain secara simpati. Tetapi juga yang ketiga harus landasannya ilmu. Nah, disinilah studi agama-agama itu sangat penting. Maka ketika kalau pengalaman saya dulu, karena sudah dikondisikan di pesantren itu kita didatangkan guru-guru yang mengajar agama Kristen, guru-guru yang mengajar agama, bukan mengajar tapi bercerita tentang Kristen, agama lain gitu. Terus ya Ustadz kemudian di luar sana itu beda dengan di pesantren. Di pesantren kan kita ya kayak gini ya, sholat tadi kayak gitu, sholat, mungkin lah, mungkin. Tapi betul. Ketika besok kalian semua keluar, kamu akan menghadapi sesuatu yang berbeda. Betul. Maka di pesantren sudah dibekali kayak gini, gitu kan. Nah, terus
kalau belajar kayak gitu gimana, Ustadz gitu kan? Hmm. Karena di pesantren manggilnya kan Ustadz. Iya. Ya ada kayak gitu ilmunya. Loh, di mana? Namanya ilmu perbandingan agama. Di mana itu? Fakultas Usuluddin. Iya. Wah, gitu kan. Wah, ya sudah langsung berangkat. Kalau pengalaman saya dulu, pilihan pertama PA, kedua PA, ketiga PA. Oh, sangat PA edik ya. Sangat Bro. PA. PA betul dulu. Sampai ditertawakan tuh. Masya Ini Allah. pilihannya itu tiga. Ah, Kan lu ngisi kertas gitu ya. iya, ngisi formulir itu, Prof. Formulir kertas, kalau sekarang kan klik-klik gitu ya. Iya, Itu online. kertas gitu. Nah kok PA semua? Masa nggak ada pilihan lain? Nggak. Terus coba inilah. Pilih aja gitu kan. Masya Allah. Luar biasa. Karena tadi Hmm. pemahaman dari awal tentang keragaman di luar sana Hmm. itu kalau nggak diinformasikan kepada generasi-generasi yang lebih sekarang ya di bawah kita gitu ya, nanti akan menghadapi dunia lebih kompleks lagi. Iya. Itu ya nanti ketika dia akan memilih dia jadi pilihannya apa ya? Jadi Iya. nggak tahu. Iya, Ternyata betul. ada ilmu yang mengkaji tentang keragaman, Betul. perbedaan khususnya dalam agama. Betul. Nah ini Prof, ini yang menarik sekali karena kadang saat siswanya sudah atau anaknya ya sudah memilih studi agama-agama, kadang orang tuanya nggak setuju. Karena nanti kamu jadi prospek karirnya apa? Kamu mau Nah. jadi apa? Karena orang tua pengennya kamu harus jadi dokter gitu ya. Kamu harus jadi pedagang cilok, enggak. Maksudnya jadi dosen kan gitu ya. Jadi polisi TNI misal kayak gitu. Gimana Prof untuk menjelaskan mengedukasi orang tua ya untuk mereka meyakinkan anaknya masuk ke studi agama-agama? Sekarang berbeda dengan zaman dulu ya. Hmm. Sekarang itu sumber-sumber maisha, sumber-sumber kehidupan itu tidak secara konservatif seperti dulu. Dokter, polisi, PNS. tentara, PNS enggak. Sekarang sumber-sumber penghidupan itu justru sudah sangat luas. Ya, sangat luas sekali. Lebih inklusif ya. Generasi muda itu bisa masuk ke dunia bisnis, masuk ke dunia digital yang luar biasa seperti itu. Betul. Masuk ke dunia yang ya entertain dan sebagainya itu luar biasa. Tetapi yang paling penting bagaimana sikap terhadap keragaman perbedaan itu perlu ditanamkan. Dewasa mensikapi itu. Dan itu setiap agama-agama penting di situ. Meskipun prodimu apa gitu. Tapi kamu harus sadar loh terhadap keragaman. Paling enggak kamu harus ngobrol lah dengan teman-teman studi agama-agama. Nah, teman-teman studi agama-agama itu yang menjadi pionir nanti. Harusnya ya. Iya, ya harus seperti itu. Berarti harusnya secara pemangku kebijakan memberikan space juga ya Prof ya untuk posisi loker yang tepat untuk studi agama-agama. Betul, nah di situ betul. Harusnya kan gitu ya. Betul. Jadi kalau supply and demand-nya nggak seimbang kan nggak enak Prof ya. Makanya ketika masyarakat tuh butuh kayak gitu, pemerintah perlu mewadahi nih anak-anak studi agama-agama ini. Ini garam yang memberi rasa. Kalau nggak ada wadahnya nanti menguap kemana-mana. Maka harus ada wadahnya sehingga rasa yang diciptakan tuh bagus, lezat gitu kan. Betul. Ya komposisinya pas, ya lezat gitu. Maka harus wadah-wadah dalam yang saya maksud wadah di sini. Ya misalnya ada misalnya FKUB. Ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Yang di situ harus alumni studi agama-agama. Harusnya. Bukan harusnya. Oh, harus ya? Harus. Dan wajib ya? Ini pemerintah perlu. Nah, ASAE itu memperjuangkan itu. Baik. Itu yang pertama. Kedua, ketika ada rekrutmen apapun itu ya, bisa dosen, bisa PNS, bisa apapun yang difasilitasi pemerintah maupun swasta. Studi agama-agama itu menjadi pertimbangan. Jangan selalu maaf ya, jangan selalu yang fakultas-fakultas yang orientasinya ke bisnisnya macam tidak ada penghayatan sebagainya. Studi agama-agama kita perjuangkan. Iya, betul. Nah, ini menarik Prof, karena kemarin itu saya ketemu loker. Mohon maaf ya, ini ketemu loker itu di rumah sakit umum, dia butuh seorang ahli agama di tiap agamanya masing-masing untuk mendoakan orang yang mau meninggal. Ada, Bro. Saya sempat mau lamar, saya izin orang tua saya. Orang tua saya bilang, kamu mau meninggal. Kamu aja takut gitu kan ya, Bro. Tapi memang ternyata opportunity-nya, peluangnya besar sekali, Bro. Dan memang teman-teman kemarin juga, saya juga baru tahu saat saya lulus di studi agama-agama, ternyata di tiap institusi tentara, TNI itu kan ada 3, Prof. Betul. AD, AL, AU. Nah, di tiap institusi itu butuh orang studi agama-agama. Itu masuknya di perwira karir. Mestinya begitu. Dan itu sudah ada, Prof. Tapi sampai hari ini teman-teman SA tidak teredukasi itu. Ya, karena ada 2 faktor. Karena mungkin dari sisi ya tadi ya, misalnya tentara, polisi ataupun manapun itu gini, bukan sosialisasi tapi
menginformasikan bahwa di situ ada loker, ada Loker di situ, tempat betul. yang sudah agama-agama bisa masuk, itu mungkin kurang. Yang Hmm, kedua, dari sisi kita di dunia sudah agama-agama ya, melihat, oh dunia militer, dunia kepolisian, dunia bisnis itu kayaknya bukan dunia. loker dia gitu, kan gitu. Iya, iya, Padahal iya. kita nggak kayak gitu. Iya, betul, Di betul. sudut agama-agama itu justru bisa kemana-mana. Betul, betul. Karena di mana-mana itu ada keragaman perbedaan khususnya dalam agama. Dan Iya, betul. penentu kebijakan tidak akan mungkin efektif menentukan kebijakan terkait dengan keragaman tanpa melibatkan orang yang paham betul tentang keragaman perbedaan Keragaman. khususnya dalam agama. Betul, betul, Dan itu betul. sejak agama-agama. Dan mestinya di sini pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya Hmm, bahwa oh anak-anak, teman-teman, alumni hmm. di studi agama-agama itu orang Luas. yang harus dipertimbangkan. Oke. Orang yang harus dipertimbangkan karena dia yang mengetahui sisi-sisi keilmuan, sisi Iya, penghayatan, skill dalam menghadapi keragaman dan perbedaan. iya. Dan saya menyaksikan teman-teman studi agama itu paling lincah ketika nanti di lapangan, misalnya KKN ya, Iya, paling lincah dia menghadapi, oh ketemu dengan masyarakat Kristen, oh enggak masalah, iya, iya, paling betul. lincah dia. Betul. Yang lain masih malu-malu. Ya, Ini sampai gimana malu nih ada caranya? ada unsur, wah, kok Iya, anu gitu iya, ya. iya, iya, Oh studi betul. agama Los udah aja. biasa, los aja gitu. Los Iya. aja karena kita udah biasa menghadapi keragaman perbedaan. Dan ini Hmm, pemerintah yang nih ya, penting ini mungkin pesan untuk pemangku kebijakan ya dalam hal ini pemerintah baik level betul, pusat, wilayah daerah sampai ke yang betul. bawah-bawah itu perlu mempertimbangkan alumni-alumni studi agama-agama gitu. Nah, itu banget sih, Prof. Itu betul-betul banget. Karena kemarin saya juga tahu ya, di BUMN misalnya, itu ada Ya. konsultan keagamaan. Itu dibutuhkan. Karena setiap perusahaan, setiap cabang misalnya, dia Hmm. tuh butuh untuk yang memoderatori terkait ritualitas keagamaan di kantornya, kayak Betul. gitu. Terus bahkan yang saya kaget, di lapas, Prof. Di lapas itu ternyata butuh tokoh-tokoh agama lintas iman Betul. untuk mereka merehabilitasi para napi yang memang setiap agamanya beda-beda. Itu Betul. saya kaget loh. Jadi ternyata luas banget ya gitu. Bahkan sampai ini Mas. Hmm, Tapi ini pertanyaan dulu apa enggak ini gimana nih? nggak apa-apa, aman. Lanjut Ya, aja, bro. ini Lanjut aja. satu riset tentang ilmu namanya tanatologi. Oke, Tanatologi ya. oke. Tanatologi itu ilmu yang tadi, yang panjenengan tadi. Mm-mm, Ilmu yang sebenarnya luas, tetapi mm-mm. konteks yang saya teliti itu orang yang di penghujung hidup Ya. itu butuh dampingan. Oh, Ya, namanya tanatologi, ilmu yang terkait dengan kematian tapi di penghujung hidup. Apakah tanatologi. dampingan terhadap orang yang mau meninggal itu, Mm-mm. ataukah keluarga yang menghadapi anggotanya sudah di penghujung kehidupan, ya, sakit Oke. yang terminatif gitu ya, itu butuh dampingan. Mm-mm. Dan ini yang paling tepat itu di agama-agama. Iya, betul. Saya Betul. riset sudah ada hasilnya dan ada ininya Ya, jurnalnya tapi belum belum terbit ya, ya. tapi baru mau saya submit. Riset saya kayak gitu. Oke. Itu penting karena yang terlibat selama ini kan psikolog. Iya, betul. Psikolog tidak sampai masuk ke aspek penghayatan keagamaan, Iya, betul. ya kan? Betul. Misalnya bagaimana kecemasan seseorang yang menyaksikan anggota keluarganya di penghujung hidup gitu kan, Betul. cemas gitu kan. Cemas sekali, betul. Ini butuh dampingan. Padahal dia misalnya bukan muslim misalnya. Ya. Psikolog masuk. Dia psikolog hanya dari sisi unsur kejiwaan. Dia tidak Mm-mm. masuk ke aspek penghayatan keagamaan. Nah, Oke. kalau anak studi agama-agama dia mampu masuk ke aspek penghayatan, tapi dia dibekali dengan ilmu psikologi ya. Iya, psikologi agama salah satu mata Psikologinya kuliahnya. masuk. Betul. Dan itu riset saya tentang tanatologi menunjukkan bahwa studi agama-agama punya ke sana. Dan ini yang mengembangkan di Asia itu yang paling besar Jepang. Oh, serius, Bro? Sophia University. Oh, Itu wow. bahkan sudah ada prodi. Hmm, Prodinya SAA, hmm. tetapi ada satu konsentrasi namanya tanatologi. Oh, baik. Gitu. Malah negara yang tidak begitu concern di dalam agama. Kalau kita sebutkan Indonesia dengan banyak macam agama, mereka sangat sampai ada Kementerian Ya, Agama gitu ya, ya. ya, Dan Kementerian Agama ada bimasnya masing-masing di tiap agama ya. yang resmi diakui oleh negara gitu. Malah di Jepang yang sudah fokus di sana ya. Ya, iya, karena mereka sadar Oh, bahwa oh di luar itu ada yang seperti itu sehingga kita harus masuk ke situ. Di Indonesia belum ada. oke. Paling hanya bin roh, Iya, bina betul. rohani. Bina Bina rohani. rohani itu kalau di Islam ya hanya mendoakan, Iya. mentalkin gitu. Mm-mm. Tapi pendampingan terhadap Keluarganya keluarganya, juga. misalnya ya, seseorang sudah di dokter, oh ini tinggal sebulan. Mm-mm. Bagaimana kondisi
dia. Psikisnya ya saat Psikisnya. divonis oleh dokter itu, Prof ya. Betul. Waduh, Terus iya. keluarganya Iya. itu butuh dampingan. Betul, betul, Dan betul. studi agama paling tepat di situ. Masya Nah ini Allah. contohnya tadi ya. Iya, iya. Ya itu contoh. Dan ini belum disadari oleh Iya, pemangku masyarakat yang kebijakan, dan masyarakat, masyarakat secara umum belum disadari. termasuk mahasiswa dan orang tua. Betul. Ini harusnya kalau mereka menonton ini ya, harusnya mereka tahu ya, Prof ya. Iya, makanya Mereka mulai sadar bahwasannya seluas itu ya studi agama-agama ya. Jogja sudah saya inisiasi, saya Hmm? sudah ngajak beberapa teman, yuk khususnya masih di level S2 ya, Oke. itu praktik tanatologi kita masuk ke situ. Ada beberapa kemarin di 7 rumah sakit yang sudah kita coba, tapi ya karena baru coba ya, jadi Iya. nggak anu dan belum terprogram secara bagus, Iya. artinya baru ya coba-coba gitu. Masih raw ya, masih mentah ya. Kalau makan tuh icip-icip gitu. Icip-icip ya. Gak apa-apa, Prof. Kita doakan kemudian hari ada sertifikasi khusus ya, yang tersertifikasi BNSP ya. Betul. Amin. itu bahkan bukan hanya sertifikasi, tapi ada ijazah Ada ijazahnya. karena itu betul-betul praktisi. Iya. Karena sekarang juru sembelih halal aja ada sertifikasinya loh, Prof. Ini seorang tanatolog. Insya Allah, luar biasa, Prof ya. Oke, kita mencoba menyapa kembali untuk Anda ya, sahabat ASA yang sudah bergabung dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Luar biasa sekali, banyak sekali yang bertanya ya. Ada Bapak Asep Awaludin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Amin, amin ya. Mohon penjelasan lanjut terkait hubungan anthropocene religion yang fokus terhadap keberlangsungan alam dengan diskursus ekoteologi. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Ibu Muriana Tohari. Simponas ASAI, Simposium Nasional ASAI tahun ini akan memperdalam kajian anthropocene religion dan ekoteologi. Wah, menarik ini, berarti Prof bisa kasih sedikit teaser ya, Prof ya. Untuk menuju ke Simponas nanti juga tentang penjelasan ulang ya atau penjelasan lanjutan terkait anthropocene religion dan juga diskursus ekoteologi. Silakan, Prof. Jadi ekoteologi itu kan bagaimana kesadaran agama itu mendorong umatnya untuk ramah terhadap lingkungan. Oke. Artinya begini, agama menjadi basis untuk ramah lingkungan. Oke. Ramah lingkungan dalam arti ya lestari, ya konservasi terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan, kesadaran untuk tidak merusak lingkungan dan seterusnya gitu. Betul. Ya. Itu berdasarkan agama. Nah, anthropocene itu satu kesadaran, satu filosofi, satu pandangan yang apa istilahnya? Yang bersifat epistemik terkait dengan hubungan manusia dengan alam itu sendiri. Oh, oke. Ketika manusia itu memiliki kesadaran yang utuh terhadap hubungan dengan alam dan alam diposisikan sebagai subjek, maka anthropocene religion telah mewadahi kesadaran manusia untuk menjadikan alam itu sebagai subjek lain di luar dirinya, sehingga harus dihargai. Dalam konteks yang lebih spesifik ekoteologi, maka manusia yang beragama itu harus menjadikan ajaran agamanya menjadi pijakan untuk ramah terhadap lingkungan. Maka harus dibangunlah tafsir-tafsir yang ramah lingkungan. Tafsir-tafsir yang tidak menjadikan alam itu sebagai objek yang harus ditebang, harus dimanfaatkan secara brutal sehingga ya kerusakannya kan kita bisa lihat sendiri ya. Betul. Kerusakannya bukan saat ini tapi mungkin ke anak cucu kita. Betul, karena itu akan menjadi warisan-warisan kerusakan yang sangat akut dan mungkin 2-3 generasi baru bisa pulih. Betul. Nah, itu berbahaya sekali ya. Kita juga sudah melihat ya saudara-saudara kita. Betul, itu maka ekoteologi sangat penting menjadi pijakan bahwa agama harus menjadi pijakan untuk ramah lingkungan. Maka harus ada muncul tafsir-tafsir yang ramah lingkungan, tafsir-tafsir yang kontekstual. Maksudnya tafsir itu pemahaman terhadap keagamaan yang lebih kontekstual, fungsional. Makanya di sini kalau dalam konteks Islam, iman tidak memiliki fungsi sosial itu kering. Iman tanpa fungsi sosial kering. Kering, iman itu nggak ada artinya. Iman itu harus punya fungsi sosial. Oke, Masya Allah gitu ya. Baik, terakhir ya Prof, ini ada satu pertanyaan yang panjang juga. Ini kita menjadi pertanyaan penutup ya dari Muhammad Nur Rosyid Huda Setiawan. Ini izin bertanya Prof, bagaimana agama berperan di ruang digital saat ini? Sebab fenomenanya adalah Gen Z sekarang menjadikan sumber utama kebenaran agama atau setidaknya yang mereka anggap benar dan mudah adalah ruang digital. AI misalnya. Nah, ini juga ada fenomena Prof. Teman-teman saya itu mereka sekarang sudah nggak bertanya ke Ustadz. Jadi kemarin kan juga salah satu guru besar di UIN Sunan Ampel Surabaya ya, itu juga menyampaikan terkait matinya kepakaran, the dead expertise, ya kan. Nah ini juga banyak yang terjadi bahwasannya
mereka nanya ke AI aja. Jadi apakah saya hidup ini harus bermanfaat? Nah, itu nanti keterangannya dari AI, Nah, dalilnya muncul, hadisnya mana kayak gitu. Nah, itu juga digunakan oleh mahasiswa, Prof, ya, untuk menggarap skripsi. ya. Nah, ketawa ini, Prof. Teman-teman ketawa, pasti, pasti. Dan banyak itu. Nah, ini gimana, Prof, untuk menanggapi tersebut, Prof? Silakan, Prof. Ya, jadi ada konsep yang namanya post-truth. Dan di diskusi asai, diskusi teori, kita sudah mendiskusikan post-truth. Oke, era Jadi post-truth ya. fenomena post-truth itu Mm-mm. fenomena di mana seseorang itu menjadikan kebenaran yang dibangun oleh, dalam konteks ini media ya, Mm-mm. karena digital ya, yang dibangun oleh media itu sebagai kebenaran yang yang tidak gini, sebagai kebenaran yang gini postulat, jadi kebenaran yang tidak perlu dikritisi. Oh, oke. Tetapi itu kan kondisi objektif. Ya. Kita perlu melihatnya secara subjektif. Artinya apa? Mm-mm. Harus membangun kesadaran pada teman-teman semuanya, Mm. generasi muda khususnya, Mm. bahwa apa yang dibangun oleh media itu tidak sepenuhnya seperti itu. Oh, Kita baik. harus tidak menuju ke sana. Ya. Nah, kondisi yang seperti itu nanti dalam kajian-kajian kita disebut dengan solipsisme. Solipsisme itu sebuah cara pandang filsafat Mm-mm. yang mengatakan bahwa apa yang saya paham itu benar dan nggak perlu ya nggak perlu pembuktian lagi. Ya. Nah, itu terjadi di era sekarang ini ketika melihat produk AI, Ya. produk digital, Mm-mm. apa yang didiskusikan di media. Mm. Oh, itu yang benar itu begitu itu. Oke. Nah, itu perlu disadarkan. Iya. Nggak seperti itu. Nah, ketika agama, ini Mas Rosid ya? Iya. Mas Rosid ya? Iya, betul. Oh, ini Dari Muhammad Nur Rasyid Huda Setiawan. ini teman diskusi kita ini. Oh, oke. Kiri juga ini. Kritis juga. Ada Mas Sofian tuh. Kalau ini tahu ya Mas Rosid ya? Iya, iya. Nah, itu Oke, bro. diskusi setiap Sabtu ketemu beliau nih. Oh, Masya Allah. Diskusi di online juga. gitu. Iya, oke. Nanti kalau Iya. lanjut, kalau ini udah ketawa-ketawa beliau Wah, ini di iya Zoom. dah. Assalamualaikum Mas Rosid. Waalaikumsalam ya, bro. Jadi gitu. Jadi kalau bahasanya Jean Baudrillard itu simulacrum. Media itu menciptakan kesadaran semu. Hmm. Yang kesadaran semu itu kalau kita tidak kritis, Oke. itu akan betul-betul mengendalikan kita. Iya. Itulah era post-truth dan itulah yang disebut dengan solipsisme. Solipsisme itu apa yang saya yakini terhadap apa yang sudah saya temukan di media AI tadi. Itu yang paling benar. Itu yang diikuti. Hmm. Maka kita akan menjadi seseorang yang atau kelompok atau masyarakat yang silent majority. Silent majority. Banyak tetapi nggak ada jiwa kritis sama Betul, sekali. Tidak betul. bertanya, kok AI kok ngomong gini ya? Nah, Perlu saya kritisi nggak ya? tidak Tidak pernah begitu. Pokoknya, oh itu AI, itu tayangan di TikTok dan sudah memviral Tuh, gitu. viral Artinya di sudah mana-mana, menyebar semuanya sudah kemana-mana. tahu. Wah ini sih bener lah, wong semua gitu. Ini bener kan gitu. Itu yang namanya solipsisme. Oke. Nah, ketika yang didiskusikan itu terkait dengan agama. Nanti agama ada dua aspek berarti Mas Rosid ya. Kalau kita kemudian menganggap bahwa apa yang ada di media itu sebagai sebuah kebenaran, ini nanti namanya fetishisme. 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 Oke. Kita menganggap media itu sebagai sumber kebenaran, seperti ya fetish. Barang-barang suci yang itu nggak bisa dikritik, harus Ya, diterima. dianggap benar mentah-mentah gitu ya. Maka sikap seperti itu dalam konteks studi agama-agama, ya itu sikap yang menjadikan sesuatu menjadi fetish. Berarti ini isu agama kan. Tapi di sisi lain, isu agama masuk ke media. Isu agama masuk ke media sehingga apa? Informasi-informasi keagamaan yang ada di media itu akhirnya ditangkap apa adanya, take for granted, kita tidak muncul kritis, tidak bertanya, sehingga itu yang dilakukan. Dan ini berbahaya. Iya, betul. Ya kalau itu benar secara logis, secara ajaran agama itu benar, kalau enggak, karena di media itu editan, suntingan, ramuan, racian semua. Betul. Kalau kita foto di media masuk mau natural seperti ini kan enggak. Edit sana, di sini kan gitu. Ya. Untungnya teman-teman teknis hari ini jujur, Prof. Gitu. Wajah saya masih coklat, nggak putih. Saya duduk kayak gini nih. Ini bisa tampil di layar tuh jadi berdasi, berpeci yang bagus gitu. Iya. Nah, itu kan. Betul, Prof. Artinya
secara benang merah kalau saya boleh tarik ya Prof, di era post-truth adalah bagaimana cara kita yang mengendalikan media, kita yang mengendalikan teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Karena ya kita sadar loh Prof, teknologi itu bukan ciptaan Tuhan loh. Iya. Teknologi itu ciptaan manusia. Harusnya kan kita sama-sama manusia juga sama-sama pinternya. Iya. Kita yang harusnya mengendalikan, bukan kita yang ngikutin. Tapi yang penting kritis. Jadi sama Oke. gini, bahasa Quran, bahasa kita di Muslim adalah tabayun. Oh, Bener baik. nggak ya nih? Iya, Tapi boleh aja kita jangan antipati terhadap media. Hmm. Kita tetap AI manfaatkan. Apapun yang perkembangan media yang canggih-canggih manfaatkan. Tapi kita perlu bertanya, bener nggak ya itu ya? Iya. Tapi tabayun. Tabayun. Cari sumber yang lain, cari sumber yang lain, cari sumber yang lain, dan seterusnya. Masya Allah Prof, tidak terasa ya Prof, ini sudah 1 jam lebih ya. Kalau memang sama Profesor Ustadz Hamzah ini nggak cukup 1 jam. Kalau saya lihat kajiannya 2 jam itu nggak ada bosannya. Kita besok tolong ya, saya buat 8 jam bersama Profesor. Siap ya? Oke, untuk Prof, untuk mengakhiri sesi pada siang hari ini, 1 jam bersama Profesor spesial awal tahun 2026, tidak ada voucher ya, sahabat saya. Tapi untuk Anda boleh langsung follow di Instagram dan juga YouTube di Asosiasi Studi Agama Indonesia. Sebelum menutup, silakan mungkin ada closing statement Prof untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Silakan Prof. Ya, jadi gini, saudara-saudara, teman-teman semuanya, Bapak Ibu di ruang AC ya, ruang maksud saya di ruang AC itu ruang diskusi AC. Baik. Kita hidup di masyarakat yang plural, masyarakat yang majmuk, masyarakat yang sangat-sangat multikultur gitu. Kita perlu satu wawasan, kita perlu satu pengetahuan. Kalau pesan di Islam itu, di Quran itu, untuk mengetahui Allah yang maha tinggi saja, itu harus dengan ilmu, harus dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka itu pesan sebenarnya ketika kita akan menghadapi masyarakat yang begitu homogen, masyarakat yang begitu nyata, itu juga harus dengan insight wawasan yang luar biasa. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sudah berada di studi agama-agama, tetap semangat. Karena disitulah ilmu-ilmu studi agama-agama akan menjadi pijakan kita untuk menghadapi keragaman. Bagi teman-teman yang mungkin belum, mari bergabung di studi agama-agama. Karena studi agama-agama akan memberikan wawasan pada kita. Ya. Kemudian bagi teman-teman peminat di studi agama-agama, mari sebarluaskan wawasan tentang studi agama-agama, tentang bahasa dulu ke PA-an ya, ke PA-an, ke studi agama-agamaan, supaya masyarakat kita menyadari bahwa kita hidup nggak sendiri, kita hidup berdampingan dengan teman lain, dengan masyarakat lain yang sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Ya. Itu akan semakin membuat kita indah, semakin membuat kita dewasa, semakin kita membuat kita terampil dalam menghadapi berbagai macam kondisi. Maka tetap semangat di studi agama-agama dan sebarkan semangat studi agama-agama itu kemanapun, sehingga orang yang terdampak, bukan terdampak, tapi ya, orang yang mengetahui studi agama-agama itu akan terinspirasi untuk melihat realitas itu secara bijak, secara dewasa, dan bermartabat. Itulah studi agama-agama. Masya Allah, tepuk tangan dong semuanya. Wih, keren bro. Baik Prof, terima kasih banyak atas perjumpaan kita pada siang hari ini. Untuk Anda yang di Zoom meeting boleh kasih reaction tepuk tangan semuanya ya. Seru sekali ya perjumpaan kita pada siang hari ini ya. Sahabat Asai, tidak terasa kita telah sampai di penghujung program 1 jam bersama Profesor. Diskusi bersama Profesor Dr. Ustadz Hamzah SAG MAG, Guru Besar Studi Agama-Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, telah mengajak kita melihat agama tidak hanya sebagai sistem keyakinan, tetapi juga sebagai ruang refleksi intelektual, dialog kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Semoga perbincangan ini dapat memperkaya cara pandang kita dalam memahami agama secara kritis, inklusif, dan kontekstual, serta menjadi bekal dalam merespon tantangan keberagaman di tengah dinamika zaman. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Ustadz Hamzah SAG MAG atas pemikiran dan refleksi yang telah dibagikan, serta kepada Anda semua yang telah menyimak program ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram kami di @Asosiasi Studi Agama Indonesia dan subscribe kanal YouTube Asosiasi Studi Agama Indonesia agar Anda tidak ketinggalan informasi, rekaman diskusi, dan konten keilmuan lainnya.
Mari terus bertumbuh dalam dialog, refleksi, dan pemahaman keagamaan yang lebih inklusif dan berwawasan akademik. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dalam Zoom Meeting. Sampai jumpa di 1 jam bersama Profesor berikutnya. Saya Ridwan Hidayat selaku moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.